Shalom. Baiklah, ibadah saat ini dimulai. Sekalipun jemaat Tuhan beribadah di rumah dengan situasi yang ada, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk beribadah. Dan mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Haleluya Yesus.
sehingga kami ada sampai saat ini. Dan saat ini Tuhan, kami akan beribadah memuji memuliakan nama Tuhan. Kuduskan kami Tuhan, layakkan kami Tuhan. Biar darah menyucikan, menguduskan kehidupan kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan saat ini. Biar Tuhan yang ambil alih semuanya, Tuhan yang kuasai semuanya, nama Tuhan yang dipuji dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan, kami siap beribadah memuji memuliakan nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saat ini kita akan memuji Tuhan. Terimalah salam orang yang lebih dari pemenang. Shalom Elohim, Shalom Elohim. Puji Tuhan, mari kita akan memuji Tuhan, kita akan pujian. Tuhanlah kekuatanku. Kebaikan Tuhan yang terus
Yesusku, ku tak dapat lupakan, ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga, kau tulus menerima. Aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang hati. Bapa, Engkau baik, Engkau sungguh baik dan amat baik dalam hidup kami. Pada kesempatan yang indah berbahagia ini, kami kembali beribadah kepadamu. Sekalipun hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan, menyaksikan bahkan beribadah di rumah masing-masing, tetapi Engkau tidak pernah dibatasi oleh situasi, waktu, jarak, karena Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Engkau Allah yang Maha Tahu, dan Engkau dapat melakukan segala perkara yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Sebelum kami membaca, mendengarkan, merenungkan kebenaran firman-Mu, kami pun tahu bahwa banyak kali pun kami bersalah di hadapan-Mu. Tetapi dari tempat ini kami berkata kepadamu, kasihanilah kami ya Tuhan. Layakkanlah kami, basuh kami terus dengan darah-Mu, dan biarlah Engkau mengurapi kami dengan pengurapan minyak yang baru, menaruh hati-Mu dalam hidup kami, menaruh pengertian-pengertian, menaruh hikmat, akal budi, roh kebijaksanaan lewat kebenaran firman-Mu yang diberitakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap tipu daya kuasa iblis setan sudah dikalahkan dalam nama Yesus. Dan kami tahu bahwa kemenangan dari Yesus Kristus terjadi bagi kami. Kami berdoa mengucap syukur, kami mau membacakan bagian dari firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan firman-Mu adalah kehidupan dan kekekalan bagi kami. Kami berdoa mengucap syukur, kemuliaan bagi Yesus, Raja kami, Tuhan kami. Haleluya, amin. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Shalom, puji Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan besar bagi kita semua, hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan, khususnya Gereja Pantekosta Serikat di Indonesia, Jemaat Alfa Omega Rasi Raya, kembali diberi Tuhan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Sekalipun hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan beribadah di rumah masing-masing lewat layar televisi, tetapi ketika kita beribadah sungguh-sungguh, hati kita tertuju kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan karyanya bagi kita semua. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita benar-benar konsentrasi, fokus kepada kebenaran Allah, karena kebenaran Allah itu adalah Yesus itu sendiri. Dan Yesus itu sendiri adalah perjanjian yang hidup atau jaminan bagi kita semua. Saudara, saya mau berbicara dari hal tentang hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Di dalam 1 Raja-Raja 17,
1 Raja-Raja 17 ayatnya yang pertama hingga sampai ayatnya yang ke-6. 1 Raja-Raja 17 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-17. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demikianlah Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi, ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Kenapa saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya ambil tema ini karena tema ini saya hanya tertarik sekali, dan saya percaya bahwa Tuhan ada menyertai dan bekerja di dalam segala hal, termasuk menyertai pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Bahkan tema yang saya angkat, saya tahu bahwa itu pun oleh karena perkenanan Tuhan. Karena itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dunia ini sekali lagi seperti saya katakan pada waktu lalu, bahwa dunia ini itu tidak menentu. Ada yang memprediksi bahwa virus corona akan berakhir pada bulan ini, pada bulan Juli, pada bulan Agustus, pada bulan Desember, dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi saya sekali lagi tegaskan bahwa janji firman Tuhan bagi setiap orang percaya itu adalah ya dan amin. Itu bukan rekayasa atau bukan siapa tahu. Tetapi setiap kebenaran firman Tuhan di sana ada punya janji. Dan janji Tuhan, sekali lagi saya perlu katakan bahwa janji Tuhan bagi setiap orang percaya itu ketika orang benar-benar percaya itu akan terjadi. Bagaimana peristiwa terjadi ketika Nabi pada zaman Elia? Nah, diceritakan di sini sebenarnya latar belakangnya adalah ketika Tuhan memberitahu kepada Elia bahwa nantinya ada kemarau yang panjang. Tuhan katakan bahwa pada tahun-tahun ini akan terjadi kemarau. Tuhan sudah memberitahu kepada Nabi Elia. Itu kemarau itu kurang lebih 3 tahun. Kalau ini seluruh dunia mengalami yang namanya masalah, yaitu COVID-19 atau virus corona, itu kurang lebih yang lain 3 bulan, 4 bulan. Kalau di Indonesia ini mulai tidak bekerja secara full itu mulai tanggal 16 Maret. Hari ini tanggal 16, itu saya hitung sudah 2 bulan. Tetapi kadangkala situasinya seperti itu tidak kondusif. Dan kadangkala di sana sini terjadi teriakan, memohon bantuan, di sana sini terjadi
ya hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi saudaraku yang kekasih, inilah situasi, inilah kondisi dunia seperti ini. Bahkan sekali lagi bahwa pada waktu-waktu yang akan datang, firman Tuhan katakan bahwa itu terjadi sesuatu kedahsyatan. Sesuatu kedahsyatan di mana banyak orang pun tidak akan mampu untuk menghadapi kedahsyatan itu. Maka kita harus benar-benar persiapkan diri dan benar-benar kita harus percaya kepada Tuhan. Bahwa orang yang benar, orang yang berlindung, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, itu benar-benar itu punya perjanjian. Dijanjikan Tuhan pertolongan, perlindungan, dijanjikan Tuhan pemeliharaan. Apakah pada hari-hari ini kita sebagai orang percaya merasakan sepertinya sudah mulai kurang pemeliharaan Tuhan karena COVID-19 ini? Memang setiap orang percaya pasti juga kena dampak. Seperti itulah yang dilakukan oleh Tuhan, diluaskan oleh Tuhan terjadi bagi bangsa Mesir. Dan ketika itu pula bangsa Israel itu berdampingan dengan orang-orang Mesir. Bangsa Israel pun seperti Tuhan katakan bahwa berdiam di rumah sementara waktu. Itu artinya orang-orang percaya pun seperti menerima berada dalam dampak peristiwa pada waktu itu, saudara. Tetapi dari hal tentang pemeliharaan Tuhan, maka itu tetap terjadi bagi orang percaya. Pada waktu itu, kenapa Tuhan luaskan terjadi kemarau yang panjang kurang lebih 3 tahun? Karena yang memerintah pada waktu itu adalah Raja Ahab yang memerintah Israel pada waktu itu. Dan Raja Ahab ini, dia pun mengambil pasangan yang bukan seiman, kalau bahasa sekarang. Ya. Orang yang tidak mengasihi Tuhan, orang yang tidak menyembah Tuhan, orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dia mengambil istri dari sana, yaitu Isabel. Itu orang, ayahnya itu Raja Sidon, penyembah berhala. Artinya apa? Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pada waktu itu Raja Ahab itu menjadi penyembah berhala, tidak hidup dalam kebenaran Allah. Sehingga pada waktu itu bangsa Israel juga jatuh ke dalam dosa. Sehingga bangsa Israel ditimpa oleh namanya kelaparan. Kalau panas sudah cukup panjang, saudaraku yang kekasih, maka itu akan terjadi yang namanya kelaparan. Hari-hari ini diberitakan bahwa bisa saja terjadi yang namanya krisis ekonomi. Memang ini sudah terjadi krisis ekonomi, krisis finansial. Kalau terjadi krisis ekonomi, krisis atau krisis finansial, krisis kebutuhan, bisa terjadi krisis makan minum. Orang bisa melakukan segala kejahatan kalau dia sudah lapar. Tetapi sekali lagi, firman Tuhan itu menjamin pada waktu itu ketika mulai terjadi kekeringan, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, maka firman Tuhan katakan, Tuhan berbicara kepada Nabi Elia. Nabi Elia, perhatikan baik. Ayat 2 dikatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Artinya apa, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan? Ketika di suatu tempat, di suatu daerah di mana Tuhan memberi
masyarakat atau di kota atau di desa atau di daerah atau di satu negara, di suatu kerajaan, maka di sana Tuhan mengerjakan perlindungan bagi setiap orang yang percaya. Di sana Tuhan mengadakan pemeliharaan bagi setiap orang yang percaya. Tuhan berkata kepada Elia, pergi engkau dari sini, pergi ke sungai Kerit. Kenapa? Karena di sungai Kerit di sana ada minuman. Dan saya sudah memerintahkan, aku sudah memerintahkan burung gagak untuk memberi makan engkau di sana. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, perhatikan baik. Di sini bahwa Tuhan mengenal siapa milik kepunyaannya, Tuhan mengenal siapa hambanya, Tuhan mengenal siapa umatnya, Tuhan mengenal siapa yang dipanggil oleh Tuhan. Dan di sana setiap orang yang dipanggil oleh Tuhan, umat kepunyaannya, maka di sana dia menjamin. Apa yang terjadi, saudara? Kalau kita baca ayat 6, pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Perhatikan baik, saudara. Saya katakan tadi bahwa kemarau yang panjang itu kurang lebih 3 tahun. Bahkan ada juga hamba-hamba Tuhan berkata 3,5 tahun. Ini baru 2 bulan. Banyak di media sosial sudah banyak mulai berteriak-teriak, di mana bantuan? Di mana bantuan? Di mana bantuan? Bantu kami. Padahal mungkin masih ada banyak persiapan. Dan sekarang pemerintah, ya kita bisa lihat, ini berjuang berpikir seperti apa supaya dapat memberi bantuan kepada masyarakat, mulai dari pemerintah pusat, mulai pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, pemerintah bahkan sampai desa pun. Sekarang kan dana desa ini ada juga sebagian disalurkan untuk membantu masyarakat. Saudara, itu artinya seperti apa? Seperti apa pemerintah itu? Karena bertanggung jawab. Beda lagi mungkin seperti pemerintah yang dulu. Pada waktu Nabi Elia, di mana Raja Ahab itu kehidupan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah, kehidupannya penyembah berhala. Tapi bisa saja hari-hari ini banyak juga orang yang menjadi penyembah berhala. Raja Ahab ini adalah orang percaya, orang Israel, tetapi dia mengambil istri bukan dari Israel, bahkan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Karena itu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sebaiknya suami istri, sebaiknya yang masih muda, yang belum menikah, maka berpikir baik-baik dan berdoa baik-baik di hadapan Tuhan. Jangan mencari, misalnya mendapatkan pasangan, tetapi pasangan itu tidak percaya Tuhan, bahkan pasangan itu penyembah berhala. Mungkin hanya dibujuk dengan 3 buah bentor, tetapi calonnya itu tidak percaya kepada Tuhan. Sebidang tanah, tetapi pasangannya itu tidak percaya kepada Tuhan. Maka saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bahkan sekarang ini pun ada orang yang berkata percaya kepada Tuhan, mungkin takut akan Tuhan, menyanyi lagu-lagu rohani, membaca firman Tuhan, tapi masih juga penyembah berhala. Banyak. Bahkan masih piara tuyul. Mereka memelihara tuyul, katanya menyuruh tuyul itu untuk ambil uang di keluarga-keluarga. Maka kalau di rumah-rumah lihat, kalau uang 300
Bisa saja 100 dia sudah ambil, 50 dia sudah ambil. Mungkin dirasi ada. Tapi saya katakan, orang yang melakukan itu dia itu sedang terikat oleh dosa. Kalau dia tidak bertobat, maka binasalah dia. Tetapi rumah-rumah orang percaya sungguh-sungguh pasti ada perlindungan Tuhan. Banyak orang yang piara tuyul. Bisa saja orang jadi kaya, tetapi sebenarnya itu uang dari tuyul. Uang dari roh-roh jahat. Ya, roh jahat bisa mencuri ya. Firman Tuhan katakan, ia datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Saya kembali kepada ayat pokok bahwa orang yang benar itu orang yang dipelihara oleh Tuhan. Pada ayat 6 di sini dikatakan bahwa Tuhan memberi makan, Tuhan memberi minum kepada Nabi Elia. Sementara di Samaria pada waktu itu, di Israel khususnya di Samaria pada waktu itu terjadi kelaparan yang hebat, terjadi kemiskinan yang hebat. Kita berdoa, kita bisa bayangkan, ini baru 2 bulan, sudah banyak orang berteriak minta bantuan. Belum 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Tetapi kita minta belas kasihan Tuhan. Karena dengan belas kasihan Tuhan, maka Tuhan akan mengerjakan pemulihan bagi negeri kita. Karena tanpa belas kasihan Tuhan, tidak pun sesuatu terjadi. Seperti saya katakan pada waktu lalu, kita tidak bisa memerintah Tuhan. Sesuatu yang Tuhan luaskan, siapapun itu tidak bisa memerintah Tuhan, kecuali dengan belas kasihan Tuhan. Kota Niniwe, ketika kota Niniwe Tuhan bernubuat, berkata bahwa kota Niniwe akan ditunggang-balikan oleh Tuhan. Tetapi Raja Niniwe itu menyerukan kepada seluruh rakyat pada waktu itu. Itu puluhan ribu umat yang ada di situ, puluhan ribu jiwa yang ada di kota Niniwe itu. Tetapi Raja Niniwe berseru, dan mereka merendahkan hati di hadapan Tuhan, berdoa dan berpuasa, maka Tuhan tidak jadi menunggang balikan kota Niniwe itu. Demikian terjadi bagi kita, saudara. Mungkin bukan bangsa dan negara, mungkin bukan provinsi, kabupaten, kota, tetapi bisa saja keluarga kita sedang mengalami goncangan ekonomi, mengalami goncangan finansial, mengalami goncangan-goncangan kebutuhan sehari-hari. Tetapi Tuhan berjanji bahwa setiap orang yang percaya, orang yang dia kenal, maka akan dipelihara oleh Tuhan. Tidak perlu menjadi kaya raya, tetapi pemeliharaan Tuhan itu cukup bagi kita. Saudaraku yang kekasih, karena Tuhan Maha tahu. Dan selalu saya katakan bahwa Tuhan itu tidak pernah salah alamat. Pada waktu Tuhan memerintahkan burung gagak, saudara, perhatikan, burung gagak ini adalah burung ini sangat apa ya kalau burung gagak ini? Apa saja dia makan, selalu lapar, tidak pernah kenyang. Artinya, kalau dia bukan suruhan Tuhan, mungkin roti ini di perjalanan sudah habis. Kenapa bukan burung merpati yang diperintahkan, disuruh oleh Tuhan untuk membawa roti? Itu membuktikan bahwa walaupun burung gagak itu, dia tidak pernah merasa kenyang. Tetapi kalau dia diperintahkan Tuhan, maka roti itu dari tempat awal dia mengambil roti itu sampai ke tujuan itu tidak akan berkurang. Artinya, kalau Tuhan memerintahkan berkat, dialamatkan kemana, dia tidak akan berkurang. Kenapa? Karena Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Apalagi manusia. Burung diperintahkan
Dia tidak makan roti, tidak menghabiskan roti. Apalagi manusia. Dia perintahkan, itu sangat luar biasa. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya katakan sekali lagi, tegaskan, dalam situasi kondisi apapun, entah itu kekeringan itu bisa seperti saya katakan tadi, bisa kebutuhan sehari-hari, bisa makan minum, tetapi percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Ketika kita mulai bersandar kepada pengertian kita, logika kita sebagai manusia, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Tetapi ketika kita melupakan semua kebutuhan kita dan tinggal percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, berseru bagi nama Tuhan, sambil kita belajar untuk merendahkan hati dan mengakui setiap kekurangan kesalahan, maka di sana ada jaminan Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Bilangan 23. Ya, saya bacakan. Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Firman Tuhan itu ada pertama untuk semua bangsa, kedua untuk satu bangsa, ketiga untuk seorang. Artinya apa? Ketika Tuhan berbicara kepadamu, kepada pribadi, maka itu firman itu untuk pribadi. Kalau Tuhan berbicara kepada satu keluarga, firman itu kepada satu keluarga. Dan kalau firman itu tidak terjadi, itu bukan kesalahan Tuhan. Kalau firman itu tidak terjadi dalam kehidupan kita, tidak terrealisasi dalam hidup kita, itu bukan Tuhan. Karena kalau Tuhan berbicara, maka dia akan lakukan itu. Kalau dia berkata aku akan memberkati, maka dia pasti akan memberkati. Kalau itu tidak terjadi, itu bukan kesalahan Tuhan, tetapi kesalahannya pada manusia, pada kita. Kesalahan yang seperti apa? Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jaminan Tuhan itu pasti. Amin saudara. Pasti itu jaminan Tuhan. Makanya mari kita belajar percaya kepada Tuhan. Belajar percaya, mengimani apa yang Tuhan katakan. Karena apa yang Tuhan katakan itu tidak salah dan itu selalu benar. Mazmur 23. Mari kita sama baca. Mazmur 23. Mazmur 23 ayat 3 dan 4 dikatakan, ya lebih baik saya baca mulai ayat pertama saja. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menjagarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat 4 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburku. Engkau, ayat 5, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau Allahku menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Siapa lawan kita? Bisa corona. Siapa lawan kita? Bisa kelaparan, bisa uang, bisa finansial, atau bisa ekonomi. Lawan kita bisa sakit penyakit. Lawan kita bisa kelaparan. Lawan kita bisa makan minum pakai. Tapi Tuhan bilang, Allah menyediakan hidangan di hadapan lawan. Walaupun aku berada dalam lembah
Kalau Tuhan menyertai, jangankan Tuhan menyertai, bupati menyertai, presiden menyertai, aman, pasti dijamin. Mungkin kalau kebanyakan orang katakan, oh tidak mungkin engkau disertai oleh bupati. Bukankah, apakah itu tidak terbalik? Tetapi firman Tuhan katakan, walaupun aku dalam lembah kekelaman, walaupun aku dalam persoalan, walaupun aku dalam persoalan menghadapi suamiku, menghadapi istriku, menghadapi anak-anakku, menghadapi siapapun yang kadangkala menyakitkan aku, yang kadangkala membuat aku marah, tetapi Tuhan menyertaiku. Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Amin, saudara. Artinya setiap orang percaya, yakinlah, percayalah ada jaminan. Ketika sungai Kerit ini mulai kering, di ayat-ayat selanjutnya, ketika sungai Kerit mulai kering, Tuhan berbicara kepada Nabi Elia, pergi ke Sarfat. Karena di Sarfat di sana aku sudah memerintahkan seorang janda untuk memberi makan engkau. Bayangkan saudara, seorang janda itu kekurangan, tapi Tuhan katakan pergi kepada seorang janda, pergi ke Sarfat. Pada waktu, kenapa Tuhan seperti menghukum juga umat-umatnya, hamba-hambanya? Tidak, tapi dia memberi pelajaran. Dia menghukum orang banyak pada waktu itu. Orang Samaria mengalami kekeringan, mengalami kelaparan. Tetapi walaupun kadangkala kita seperti ada di dalam dampak itu. Saya sudah 2 bulan di Languan saja saya tidak pergi. Jangankan di Languan Ongan atau Pangu saya belum pergi. Karena harus juga taat kepada pemerintah, taat aturan, kecuali dalam hal mendesak yang memang harus. Karena itu pun adalah salah satu bentuk ketaatan kita kepada pemerintah. Saya kira orang percaya itu taat juga. Tidak mungkin saya berkata saya taat kepada Tuhan, kemudian saya tidak taat kepada aturan yang saya lihat secara langsung. Itu tidak mungkin. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tetapi lagi-lagi saya harus tegaskan bahwa mari kita percaya dalam situasi kondisi yang seperti ini. Pada zaman Elia 3 tahun kelaparan, tetapi Tuhan jamin. Saya tidak pernah mau bernubuat dan percaya bahwa situasi seperti ini 3 tahun. Tidak, mohon maaf, jangan salah mengerti. Tetapi dalam kondisi yang lama pada waktu itu, Tuhan tetap memberi jaminan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Tuhan itu tetap adalah Tuhan yang sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya bagi orang percaya. Kenapa seperti Tuhan berubah dalam hidup kita? Kenapa seperti tidak ada pertolongan Tuhan? Kalau Ebit GAD katakan, bertanya pada rumput yang bergoyang. Atau singkirkan debu yang masih melekat. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, karena itu di dalam ayat 5, apa yang membuat sehingga Tuhan pun menjamin? Pertama, karena Elia itu adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi, hal yang pertama, bahwa Elia itu adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan itu dikasih Tuhan. Orang yang dikasih Tuhan itu dipelihara Tuhan. Terakhir kita lihat 1 Raja-Raja 17 ayat 5. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Nah, ini orang yang percaya dan dijamin karena dia melakukan
apa yang Tuhan bilang. Kalau dia Tuhan katakan pergi ke Sungai Kerit, kalau dia tidak pergi, maka tidak akan terjadi apa-apa bagi dia. Setelah Sungai Kerit kering, Tuhan katakan pergi ke Sarfat, maka dia pergi ke Sarfat. Kalau dia tinggal diam dan tidak hanya mendengar suara Tuhan dan tidak melakukan apa yang Tuhan katakan, itu tidak akan terjadi dalam hidupnya. Artinya kehidupan ini harus dengar-dengaran kepada Tuhan. Harus dengar apa kata Tuhan dan harus lakukan apa kata Tuhan. Kalau tidak mendengar dan tidak melakukan apa kata Tuhan, itu tidak akan terjadi apa-apa. Terakhir saya katakan, sejarah bagi bangsa Israel, 40 tahun mereka berputar-putar di padang gurun. Sebenarnya itu tidak lama, perjalanan itu hanya singkat saja. Tetapi kenapa mereka 40 tahun? Bahkan kebanyakan itu tidak tiba, tidak sampai ke tanah perjanjian. Padahal Tuhan sudah berjanji bahwa kamu akan masuk ke tanah perjanjian. Tetapi semuanya tidak, cuma beberapa orang, Yosua dan Kaleb, dan angkatan-angkatan yang lahir di padang gurun pada waktu itu. Itu mereka itu masuk ke tanah perjanjian. Kenapa? Karena tidak melakukan apa yang Tuhan katakan. Itu masalahnya. Tuhan katakan A, mereka melakukan B. Tuhan katakan lakukan B, mereka lakukan A. Artinya selalu melawan Tuhan, selalu berbuat tidak sejalan dengan jalan Tuhan. Tuhan katakan, akulah jalan. Akulah jalan. Artinya setiap kita, ketika kita mulai membuat jalan lain, membuat jalan-jalan yang bukan jalan Tuhan, membuat jalan sendiri, maka risikonya itu sendiri tanggung. Akulah jalan, hanya Tuhan jalan. Jangan membuat jalan lain. Dan akulah kebenaran. Tidak ada kebenaran lain selain kebenaran Yesus Kristus. Kalau ada kebenaran lain, oh A benar, B benar, C benar, ya menurut kita. Tetapi Tuhan katakan hanya satu kebenaran, yaitu Yesus. Kehidupan. Ada orang bilang, saya kan kuat, saya bisa hidup. Tuhan katakan cuma satu kehidupan, yaitu Yesus. Maka mari kita hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena Tuhan itu jaminan. Kalau Tuhan itu menjadi jaminan, kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus khawatir? Tidak perlu ditakuti, tidak ada yang perlu kita cemasi. Cemas dengan apapun, karena Yesus itu adalah perjanjian, bukan hanya sekedar perjanjian, tapi perjanjian hidup dan juga kekekalan bagi kita. Kalau masalah makan minum pasti dia jamin, sedangkan masalah keselamatan dia sudah jamin, apalagi masalah makan dan minum. Tetapi mari kita belajar untuk tidak khawatir, karena orang yang khawatir adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan katakan, orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang takut adalah tipe orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu firman Tuhan katakan. Tetapi orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang percaya, atau orang percaya adalah orang yang mengenal Tuhan. Dan orang yang mengenal Tuhan pasti ada jaminan dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, ampuni kami jika kami ada kesalahan kekurangan. Ampuni hamba-Mu jika hamba-Mu ada kekurangan dan kesalahan. Karena itu kami mohon Engkau terus membaharui dan Engkau terus berbicara dalam hidup kami. Hanya kebenaran-Mu yang harus kami agungkan. Hanya kebenaran-Mu, hanya Engkau sendiri yang layak disembah dan dimuliakan. Karena itu biarlah kami mengagungkan Engkau lewat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, dan firman-Mu itu memperoleh tempat di hati nurani kami. Bahkan Tuhan menjadi terang bagi kami semua, memberkati kami, menyelamatkan kami, membawa kami dalam kemenangan yang gilang gemilang. Kami berdoa bersyukur, segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala yang dipertuan. Terima kasih Tuhan. Glory, glory, haleluya. Amin. Kita akan tutup ibadah ini.
sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bang. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum kami menutup ibadah pada saat ini, kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami. Hingga sampai saat ini ketika kami melihat di layar televisi, dari media elektronik atau media cetak lainnya, kami melihat bahwa untuk COVID-19, orang-orang yang terinfeksi, terjangkit oleh virus corona ini masih banyak dan meningkat. Tuhan, kami tidak terlalu tahu dan mengerti, tetapi kami tahu Engkau meluaskan sesuatu ini menjadi pelajaran bagi kami, bangsa dan negara kami. Dan supaya kami pun mengingat dan berseru bahwa masih ada Tuhan yang besar, yang ajaib dan mulia. Ada Tuhan yang mengampuni, ada Tuhan yang sanggup membebaskan, melepaskan bangsa ini dari kesusahan ini, dari penderitaan ini. Bangsa dan negara kami, pemerintah, Engkau menolong, memberkati ya Bapak. Tolong kasihani Bapak Presiden. Engkau beri kekuatan bagi Bapak Presiden. Beri kemampuan, beri kesehatan. Anugerahkan hikmat, pengertian, akal budi, roh kebijaksanaan. Demikian keluarga, bahkan menteri-menteri, Engkau juga menolong, memberkati. TNI, kepolisian, Engkau memberkati. DPR, MPR, Engkau memberkati bersama juga keluarga mereka ya Bapak. Dan terutama para medis, di dalam nama Yesus Engkau tolong mereka. Kuatkan juga, mampukan mereka, injeksi mereka dengan kekuatan ilahi. Urapi mereka, nyatakan kuasa-Mu bagi mereka. Dan biarlah kepada seluruh pemerintah yang ada di Indonesia ini, di tingkat-tingkat provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, sampai desa-desa, Tuhan dilawati oleh Tuhan. Kasihani, ampuni bangsa dan negara kami. Pemerintah, seluruh masyarakat kami bawa ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan bangsa-bangsa diampuni, pemimpin bangsa-bangsa diampuni. Kalau ada kekurangan, dosa dan kesalahan Tuhan, kami tahu hanya Engkau yang besar, hanya Engkau yang berkuasa, hanya Engkau yang layak dipuji, disembah dan dimuliakan. Hanya Engkau yang dapat menyelesaikan setiap persoalan perkara yang dialami oleh bangsa-bangsa, termasuk bangsa kami. Kami berdoa terus buat kabupaten kami ya Pak. Biarlah kami pun tidak membanggakan diri bahwa di daerah kami aman. Tetapi kami tahu bahwa semua karena anugerah Tuhan. Kami terus mengakui kebesaran Tuhan. Bahwa Tuhan itu adalah menara perlindungan kota benteng kami. Engkau juga mengampuni binasa Tenggara. Kalau ada dosa yang kami lakukan, tolonglah ya Bapa.
Dan kami pun harus menyadari dan mengakui bahwa kami pun banyak bersalah di hadapan. Karena itu biarlah kami pemerintah seluruh masyarakat bersatu. Terus mengangkat doa kami kepada Tuhan. Seruan kami kepada Tuhan bahwa Engkau satu-satunya Tuhan yang mengasihi kami semua. Hamba-hamba Allah, umat-umat Allah, para pendeta, pelayan-pelayan Tuhan, biarlah kami pun bersatu hati. Kami terus merendahkan hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Bahwa kami pun tidak dapat berbuat apa-apa. Kami bukan Tuhan. Oleh karena itu kami berkata, kasihani kami hamba-hamba-Mu. Di seluruh dunia ini, di seluruh Indonesia ini. Tolong ya Bapa, dalam nama Yesus. Biarlah kami tetap berseru kepada nama Tuhan. Dan kami belajar percaya bahwa Tuhan itu baik bagi kami semua. Seluruh umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu, khususnya kami yang telah mengambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan. Engkau tolong kami. Kau tolong kami ya Bapa, pulihkan juga hidup kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sehingga benar-benar apa yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Dan kami semakin mau memberi diri, memberi hati kami dengan tulus dan murni di hadapan-Mu dalam kami melayani pekerjaan-Mu Bapa. Bukan rawakasyara supaya kami memperoleh mendapat untung dari pelayanan. Tetapi kami berkata kepada-Mu ya Tuhan, biarlah kami mau menyenangkan Engkau. Hanya Engkau yang disenangkan, hanya Engkau yang dipuji lewat pelayanan-pelayanan kami. Dan kami pun tahu, hanya Engkau yang menjadi jaminan bagi kami. Dan jaminan yang daripada-Mu adalah jaminan yang pasti. Bukan cuma makan, minum, pakai, tetapi Engkau menjamin kami. Secara rohani Engkau memberi sukacita, damai, sejahtera. Anugerahkan bagi kami damai, ketenangan. Suami istri ada ketenangan. Anak-anak ada ketenangan di antara saudara satu dengan saudara yang lain. Ada ketenangan. Pemerintah Rasi Raya, masyarakat Rasi Raya, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta ada di Rasi Raya. Biarlah kami pun Tuhan saling menopang satu sama lain, memberkati satu sama lain, ada kerjasama yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, Engkau Maha Tahu. Engkau menilai setiap jalan-jalan hidup kami. Dan sekali lagi kami percaya hanya Engkau sanggup memberkati kami. Kami berdoa mengucap syukur kepada-Mu. Sekali lagi diberkati semua yang telah mengambil bagian. Umat-umat-Mu yang ada di rumah Tuhan, Engkau memberkati, menolong, memberi kekuatan, kesehatan. Bahkan Engkau berbicara, kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Berbicara, bahkan yang sakit saat ini aku berdoa dalam nama Yesus. Dengan kuasa Allah yang Maha Tinggi itu disembuhkan, dibebaskan. Yang mengalami sesuatu persoalan dalam nama Yesus, terjadi kelepasan dalam nama Yesus. Lord Jesus samba, Lord amin, dalam nama Yesus. Kami tahu terjadi pemulihan. Berkat Tuhan mengalir. Berkat Tuhan mengalir. Berkat kelepasan dan kemenangan mengalir saat ini bagi umat-umat Tuhan, bagi hamba-hamba Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur kepada-Mu. Segala kemuliaan bagi Bapa kami. Dan kami berkata kepada-Mu, Engkau Allah yang hidup, Allah yang besar di dalam Yesus Kristus lewat kuasa Roh Kudus akan terus memberkati, menyertai kami, memberi kemenangan yang gilang gemilang bagi kami semua. Kami berdoa terima berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Dan Tuhan Yesus Kristus pasti memberkati kita semua. Shalom.